Kita akan membahas tentang jaringan tumbuhan dan jaringan hewan. Nah, kita buat dulu bagannya ya. Jaringan tumbuhan dia itu terbentuk atas dua. Terdiri atas dua. Yang pertama adalah jaringan embrional atau sering kita sebut sebagai jaringan meristematik. Atau kita sering juga menyebutnya dengan jaringan muda. Nah, yang berikutnya adalah jaringan dewasa. Bedanya apa? Kalau jaringan embrional atau jaringan meristematik atau jaringan muda, sel-selnya itu belum terdiferensiasi. Jadi dia itu masih dapat melakukan pembelahan dengan cepat. Sedangkan jaringan dewasa adalah jaringan yang sudah terdiferensiasi menjadi suatu jaringan yang memiliki fungsi dan bentuk yang khususnya yang berbeda. Sedangkan jaringan hewan terdiri atas jaringan epitel, jaringan penyokong, jaringan ikat, dan juga jaringan saraf ya. Nah, kita bahas dulu tentang jaringan tumbuhan. Tadi apa? Yang satu itu jaringan tumbuhan itu terdiri atas jaringan meristem atau jaringan muda ya. Nah, kenapa disebut dengan jaringan muda atau jaringan meristem? Karena jaringan ini selalu membelah dan belum mengalami diferensiasi. Nah, berdasarkan jaringan meristemnya itu terdapat dua jenis. Yang pertama, adanya meristem primer. Nah, dia itu melakukan pertumbuhan primer ya, banyak terdapat pada ujung akar dan ujung batang. Pembelahan selnya menyebabkan pertumbuhan primer atau pertumbuhan memanjang. Yang berikutnya adalah meristem sekunder, yaitu meristem hasil perkembangan dari jaringan meristem primer yang menyebabkan pertumbuhan sekunder. Kalau primer itu pertumbuhannya memanjang, kalau pertumbuhan meristem sekunder ini membesar. Kita ambil satu contoh meristem primer di akar ya, karena ini terdapat pada ujung akar. Kita ambil satu contoh di akar. Nah, pada akar ini jaringan meristem ini terdapat pada ujung akar ya. Setelah tudung akar ini kita lihat ada tudung akar. Dari sini tudung akar. Di belakang tudung akar itu terdapat zona pembelahan atau kita sebut dengan zona meristematik. Kenapa tadi disebut dengan zona meristematik? Karena sel-selnya itu masih aktif membelah dan belum terdiferensiasi. Di belakang zona pembelahan atau zona meristematik terdapat zona pemanjangan atau kita sebut juga sebagai zona elongasi. Nah, terakhir di belakang zona elongasi menuju ke pangkal akar terdapatnya zona diferensiasi atau zona pendewasaan atau zona pematangan. Kenapa dia disebut dengan zona diferensiasi? Karena di bagian sini sel-selnya sudah terdiferensiasi membentuk jaringan lain. Dan disinilah mulainya muncul yang namanya rambut akar. Dan sebenarnya rambut akar ini merupakan modifikasi dari epidermis ya. Nah, yang berikutnya adalah jaringan dewasa. Jaringan dewasa pada tumbuhan terdiri atas jaringan epidermis. Nah, bagaimana ciri jaringan epidermis itu? Bentuknya seperti balok dan tersusun rapat. Karena dia itu tersusun rapat, maka dia berfungsi sebagai pelindung jaringan di bawahnya. Selain itu, nah, jaringan epidermis ini dia dapat berubah bentuk menjadi duri atau rambut daun. Fungsinya untuk apa? Untuk mengurangi penguapan. Nah, yang berikutnya beberapa epidermis daun berubah bentuk menjadi stomata atau mulut daun yang memiliki klorofil pada sel penjaganya ya. Nah, yang kedua adalah jaringan parenkim atau jaringan dasar. Jaringan parenkim atau jaringan dasar ini dia memiliki khusus, dia juga bisa disebut dengan jaringan meristematik.
atau masih dapat membelah. Nah, di sini letaknya selalu di antara jaringan yang lain atau di bawah epidermis. Nah, parenkim disebut sebagai jaringan dasar karena menjadi tempat melekatnya jaringan lain dan juga dia masih bisa berubah atau berdiferensiasi menjadi jaringan lain. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena bentuk sel-selnya itu masih besar, letaknya jarang, kaya akan ruang antar sel, dan memiliki organel yang masih lengkap. Nah, di sini juga dia memiliki sifat totipotensi atau kemampuan untuk tumbuh dan berkembang menjadi tanaman utuh jika diberi perlakuan yang benar dan sesuai, atau dia itu masih bersifat tadi apa? Meristematik. Nah, yang berikutnya, parenkim juga dapat mengalami modifikasi. Apa saja modifikasi dari parenkim? Yang pertama adalah parenkim palisade atau yang kita sebut sebagai jaringan tiang ya, atau jaringan pagar. Dia itu memiliki klorofil, artinya kalau punya klorofil sebagai tempat apa? Tempat fotosintesis. Nah, yang berikutnya bisa juga mengalami modifikasi menjadi parenkim spons atau kita kenal sebagai parenkim bunga karang. Dia juga punya klorofil ya, dia juga bisa sebagai tempat fotosintesis dan juga tempat penyimpanan hasil fotosintesis. Nah, pada batang dan akar terdapat parenkim kayu dan parenkim kulit ya. Nah, yang berikutnya adalah jaringan penyokong atau penunjang. Nah, jaringan penyokong atau penunjang ini sebenarnya trinitatis dua ya. Ada kolenkim dan sklerenkim. Sini jaringan kolenkim itu serupa dengan parenkim, tetapi dindingnya mengalami penebalan dari zat selulosa, terutama pada sudut-sudutnya. Misalkan ini adalah suatu sel dari sel tumbuhan ya. Maka mengalami penebalan dinding sel pada ujung-ujungnya. Penebalan yang merupakan penebalan selulosa, maka sel ini bukan lagi disebut sebagai jaringan parenkim, tapi sudah membentuk yang namanya jaringan kolenkim. Nah, jaringan sebelum ini ya, jaringan kolenkim ini dia itu masih bersifat elastis. Bandingkan dengan jaringan sklerenkim berikutnya. Jaringan sklerenkim merupakan jaringan penguat yang terdiri atas sel-sel mati yang mengalami penebalan dari zat lignin. Jadi kalau kolenkim itu zatnya selulosa, kalau sklerenkim itu zatnya lignin. Nah, jaringan sklerenkim ini ada yang panjang dan pendek. Kalau yang panjang jaringan sklerenkim yang pendek disebut sebagai sklerate, sedangkan yang panjang disebut dengan serat atau serabut. Berikutnya adalah jaringan gabus. Nah, jaringan gabus ini pada tumbuhan berkeping dua atau dikotil, jaringan gabus ini dibentuk oleh kambium gabus atau velogen. Biasanya terdapatnya di batang ya. Nah, fungsi utamanya adalah untuk melindungi jaringan di bawahnya ataupun untuk melindungi organ tubuh agar tidak kehilangan air terlalu banyak. Nah, yang berikutnya adalah jaringan pengangkut pada tumbuhan. Yang kita tahu, yang masih ingat di pelajaran dari SD sudah hafal ya, jaringan pengangkut itu terdiri atas xilem dan juga floem. Nah, xilem atau pembuluh kayu. Ciri-cirinya adalah tersusun atas sel-sel mati dan berlapiskan zat lignin atau zat kayu ya. Nah, dapat dibedakan menjadi dua yaitu trakeid, sekat antar selnya berpori, dan trakea, sekatnya tidak jelas. Fungsinya untuk apa? Untuk mengangkut air dan garam mineral sebagai bahan fotosintesis dari akar ke daun. Yang berikutnya, jaringan pengangkut adalah pembuluh floem atau pembuluh kulit kayu atau pembuluh tapis. Nah, cirinya berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tubuh. Nah, sekarang jaringan hewan, kita bahas jaringan hewan. Jaringan hewan ini terdiri atas jaringan epitel. Nah, nomor pertama jaringan epitel ya. Jaringan epitel adalah jaringan yang melapisi permukaan tubuh atau organ tubuh, baik itu di dalam maupun di luar ya, bagian dalam. Kalau misalkan dia melapisi lapisan dalam, maka kita sebut sebagai
endotelium. Berdasarkan bentuk dan susunannya, jaringan epitel ini terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah epitel pipi, epitel kubus, epitel silindris bersilia, dan epitel transisional. Nah, fungsi-fungsi epitel karena bentuknya beda, maka fungsinya pun akan berbeda. Yang pertama sebagai pelindung atau proteksi, biasanya epitel pipi. Lalu sebagai kelenjar, biasanya epitel kubus atau silindris bisa. Sebagai penerima rangsang reseptor, disebut juga epitel sensori atau neuroepithelium. Yang berikutnya pintu gerbang lalu lintas zat, biasanya epitel pipi selapis ya. Nah, sekarang masuk ke dalam yang namanya jaringan otot. Ini ciri jaringan otot yang kita tahu. Otot itu ada 3 jenis, ada otot polos, otot jantung, dan otot rangka atau otot lurik.